Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Stefani dari kelas PGMI 3B dengan NIM 238107039. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS saya gitu. Untuk soal pertama itu kan apa perbedaan dari komponen RPP dan modul ajar. Nah, dari RPP itu ada identitas RPP, dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, kemudian ada standar kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan juga refleksi. Nah, ketika di modul ajar itu tuh komponennya ada pendahuluan, ada uraian materi yang detail dan sistematis, terus ada kegiatan pembelajaran mandiri, terus ada latihan dan tugas, ada evaluasi yang lebih komprehensif, terus glosarium dan juga daftar pustaka. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada apa saja alasan pentingnya tes diagnostik berdasarkan teori pendidikan. Nah, di sini tuh ada beberapa teori pendidikan yang saya ambil. Yang pertama itu ada teori zona perkembangan proksimal. Yaitu teori ini mengatakan bahwa tes diagnostik itu membantu guru mengidentifikasi zona perkembangan proksimal siswa, yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan dengan bantuan guru. Jadi dari teori zona perkembangan proksimal ini menjelaskan bahwa pentingnya tes diagnosis itu biar siswa itu kemampuan belajarnya itu tetap dibantu dengan guru. Berarti teori zona perkembangan proksimal ini mengatakan bahwa pentingnya tes diagnostik itu karena proses belajar mengajar siswa itu harus dengan bantuan guru. Kemudian ada kedua itu teori taksonomi Bloom. Nah, teori taksonomi Bloom ini mengatakan bahwa tes diagnostik penting karena membantu guru mengukur kemampuan awal siswa dan menemukan tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi pentingnya tes diagnostik ini menurut teori taksonomi Bloom itu karena tes diagnostik itu membantu guru untuk mengetahui apa sih kemampuan awal siswa agar siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu teori belajar Gagne mengatakan bahwa tes diagnostik itu penting karena membantu guru mendeteksi kesulitan belajar siswa dan memberikan bantuan tepat. Nah, karena kita tahu apa sih kesulitan dari belajar siswa, nah makanya guru itu jadi lebih kreatif untuk memberikan bantuan-bantuan yang tepat gitu. Kemudian yang untuk soal nomor 3, yang untuk pendekatannya itu saya memilih pendekatan experimental learning atau belajar melalui pengalaman dengan metode role playing, investigasi terpadu, dan diskusi interaktif. Nah, langkah-langkahnya itu pada pendahuluan itu pertama guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Kemudian guru menunjukkan video pendek tentang kerusakan ekosistem. Kemudian ketiga guru menanyakan mengapa sih hal itu tuh bisa terjadi. Kegiatan inti itu yang pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, tiap kelompok diberi gambar ekosistem seperti ekosistem sawah, ekosistem air, ekosistem hutan. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sana, komponen-komponen abiotik dan juga interaksi yang terjadi di ekosistem tersebut. Kemudian siswa berperan sebagai komponen ekosistem, misalnya berperan sebagai harimau, sebagai air ataupun sebagai komponen-komponen lain yang ada di ekosistem tersebut. Nah, baru guru itu menggambarkan situasi yang terjadi di ekosistem tersebut, kayak di sebuah hutan ada hewan ini, seperti itu. Kemudian guru meminta kelompok memecahkan masalah yang terjadi jika salah satu dari komponen itu tidak ada. Kemudian hasil dari diskusi itu ditulis di kertas oleh siswa. Kemudian tiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian pada penutup, guru meminta siswa menjawab pertanyaan reflektif. Terus juga guru menegaskan kembali dan menyimpulkan pembelajaran konsep dasar ekosistem dan interaksi antara makhluk hidup yang terjadi di ekosistem tersebut. Nah, juga guru menutup kelas dengan doa dan salam. Nah, yang untuk nomor 4 itu langkah yang bisa saya berikan adalah yang pertama merancang tujuan pembelajaran yang berorientasi HOT, seperti mengubah fokus dan tujuan yang dari sekadar mengingat ke pemahaman yang mendalam atau analisis dan juga evaluasi dan kreasi. Kemudian yang kedua itu menggunakan pembelajaran yang mendorong penilaian kreatif. Nah, kendala yang ketiga itu kurangnya dukungan media dan sumber belajar. Nah, solusi yang bisa ditawarkan itu kreasikan media pembelajaran sendiri. Jadi guru itu bisa mengkreasikan atau membuat lebih kreatif lagi media-media belajar yang mereka terapkan di kelas gitu. Kemudian menggunakan teknologi. Nah, selain kita tuh kan mengkreasikan, karena kita juga harus mengkaitkan dengan teknologi agar guru itu tahu bahwa sumber belajar itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin segitu saja pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.